tundukkan kepala dan kita pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup ini. Kalau kami masih bisa bernapas, kami bisa hidup, dan kami boleh menikmati hari yang baru, dan kami boleh bangun tubuh yang sehat, dan kami utamakan Engkau di atas segala-galanya. Mereka mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami boleh naikkan doa sahabat Krishna yang kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkan segala putih firman, menjadi jawaban, kekuatan, didikan, dan juga amin. Shalom. Mari kita sama-sama membaca Amos pasal 9. Amos pasal 9 ayat pertama sampai ayat 15. Amos pasal 9 ayat pertama sampai 15. Penglihatan kelima, Tuhan dekat mesbah. Kulihat Tuhan berdiri dekat mesbah dan Ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras sehingga ambang-ambang bergoncang, dan letakkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka mengujikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan merentangkan ular untuk makhluk mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawa, aku akan merintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku mengarahkan mataku pada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Itulah Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoncang, dan semua penduduknya berkabung, dan seluruhnya naik seperti sungai Nil, dan surut seperti sungai Mesir, yang mendirikan anjungnya di langit dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut dan mencurahkan ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hei orang Israel? Demikian firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dan dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memusnahkan dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memusnahkan keturunan sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa. Seperti orang mengiraikan ayam dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umat. Yang mengatakan meletakkan itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku menutup pecahan dirinya dan aku berikan kembali runtuhannya. Aku akan membangun kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal itu. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembaca akan tepat menyusul penuai dan penggirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan menuliskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun anggur dan minum anggurnya.
Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi di tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan. Puji Tuhan, suatu berkat yang luar biasa yang kita dapat petik di hari ini. Betapa penting kita hidup di dalam kekudus, sebab firman Allah tetap berlaku. Kita tidak bisa lari di hadapan Tuhan, sebab firman Allah berkata di Galatia 6 ayat, apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Bahkan firman Allah juga berkata dalam Amsal 5 ayat 21 yang berkata demikian. Amsal 5 ayat 21 yang berkata demikian. Karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Di sini kita dapat berkat. Kita tidak bisa lari di hadapan Tuhan. Mata Tuhan memperhatikan setiap limbah-limbah manusia. Bahkan mata Tuhan memperhatikan apa yang ditabur oleh manusia dalam kejahatan. Dia tidak bisa lari di hadapan Tuhan. Dia tidak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Sebab firman Allah jelas pada ayat yang 1c, dan sisa mereka akan kubunuh dengan pedang, tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Firman Allah jelas pada 1c dikatakan tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri. Yang pertama, tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Dia tidak bisa lari dari ikan Tuhan atau hukuman Tuhan. Kenapa? Sebab mata Tuhan memperhatikan perbuatan, mata Tuhan memperhatikan setiap langkah orang. Dia tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Berapa besar manusia di hadapan Tuhan, kemaha dahsyat Allah. Bumi di hadapan manusia, di hadapan Allah hanya setitik abu. Kecil, tidak berarti apa bumi. Apalagi manusia. Manusia tidak bisa lari. Apa yang kau tuai, tabur yang kau akan tuai. Gak bisa lari daripada Tuhan. Gak bisa dari Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan segala mereka pun akan mendapatkan meluputkan diri. Pada 1c ini, maka dikatakan pada ayat 2, sekalipun mereka menebus sampai ke dunia orang mati. Pada ayat 3, sekalipun mereka sembunyi di puncak gunung Karmel. Bahkan pada ayat 1c, sekalipun mereka menyembunyikan diri dari mataku di atas maut. Pada ayat 4, sekalipun mereka berjalan depan musuhnya sebagai orang tawanan. This is the gak bisa lari, sebab mata Tuhan tidak bisa sembunyi. Dia harus tanggung jawab di hadapan Tuhan. Maka dikatakan lebih jelas pada ayat 2, sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tangan Tuhan akan mengambil mereka dari sana. Sedangkan menaik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, Tuhan akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri dalam mata kuda salak, Tuhan akan meretakan ular untuk membangkit mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan depan musuhnya sebagai orang tawan, Tuhan akan memberikan pedang untuk membunuh mereka. Lihat, tidak bisa sembunyi dalam Tuhan. Betapa penting kita hidup, jangan main-main. Betapa penting kita hidup, jangan main-main. Dan sudah masuk bulan ini baru, tahunan baru. Betapa penting kita hidup secara kudus. Tidak bisa main-main. Sekalipun hati gak bisa lari. Bisa lari dari Tuhan. Kalau manusia berbuat jahat,
dalam satu negara. Lihat, alat teknologi yang canggih. Ya, manusia akan tahu bagaimana sih. Apalagi, maka hati-hati, jangan main-main sebab mata Tuhan tidak siap mengangkat dengan apa yang kamu mohon kita mau dipimpin oleh Roh Kudus yang lakukan kehendak Tuhan dan ini berkenan ya. Selalu mendekat dengan Tuhan, semua kami percaya saja, percaya Dia tidak akan tinggalkan. Ingat Ibrani 13 ayat 4, Tuhan sekali-sekali tidak tinggalkan saudara. Tuhan sekali-sekali tidak membiarkan saudara. Cara makan dan bangsa yang tidak mahal, tapi Bapak sudah tahu. Yakinlah, apa nih yang saudara, apa nih saudara pikirkan, Dia sudah sediakan bagi saudara yang berhasil. Amin. Benar Bapak di surga, betapa penting kami hidup dan kekudusan. Sebab di firman Allah mengatakan sekalipun kami berada sekalipun kami tidak bisa sembunyi dari mata Tuhan. Kami tidak bisa lari dari kenyataan pimpin kami dan kekudusan Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami berjalan dari firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus ikut dan pasti di segala Tuhan. Misalkan keluarga kami hidup kami dan mencari nafkah untuk kembalikan kami ke sepadan yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para bupati, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RT, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja sebenarnya dengan hikmat yang dari Tuhan, pelihara keluarganya dalam perang melawan virus corona dan suasana yang harus diperjuangkan dengan luar biasa. Jangan sampai kami mengalami gelombang ketiga. Tuhan, biar mereka semua mau taat divaksin dan memperhatikan protokol kesehatan. Belas kasihan terjadi buat bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Hanya belas kasihan terjadi buat kami semua dan kami mau dengar dan negara kami boleh mengalami kembali Kau pulihkan Indonesia maju. Terima kasih Bapak Surga dan kekasih, terimalah berkat nikmat Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan sekutuan Roh Kudus kepada saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang cinta Tuhan katakan